apakah dari rekan-rekan sekalian ada yang mau memimpin doa? Baik, sebelum kita mulai kita healing, kita berdoa dengan agama dan kehidupan mulai. Teman-teman, pada siang ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Sebelum itu, Ibu mau bertanya di sini, sudah ada yang pernah ikut konseling kelompok? Oke, berarti di sini belum ada yang tahu apa pengertian dari konseling kelompok. Nah, konseling kelompok adalah kegiatan interaksi antar individu yang dimana kita di sini saling bertukar pendapat dan saling memberikan masukan. Adapun tujuannya yaitu untuk membantu memahami diri sendiri dan juga orang lain. Nah, selanjutnya pada proses konseling pada siang hari ini kita ada beberapa aturan. Yang pertama, ketika teman-teman saling bertukar pendapat, Ibu harap hanya sampai di ruangan ini saja dan tidak membeberkan di luar ruangan ini. Dan selanjutnya Ibu harap semuanya aktif dalam proses bimbingan konseling pada siang hari ini. Selanjutnya juga ketika teman-teman ada yang ingin izin, kalian boleh izin kepada Ibu. Dan ketika ada yang mau memberi tanggapan atau bertanya, kalian boleh mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, untuk waktu yang akan kita gunakan pada siang hari ini selama 1 kali 45 menit. Apakah semuanya sepakat dengan waktu yang ditentukan? Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk dalam konseling kelompok, kita mau perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Afredia dulu, biasanya dipanggil Alia. Dan selanjutnya dimulai dari sebelah kanan Ibu. Perkenalkan nama saya Putri. Perkenalkan nama saya Putri. Perkenalkan nama saya Sudika. Perkenalkan nama saya Putri. Perkenalkan nama saya Putri. Oke, baik. Nah, semua sini sudah saling kenalkan. Sudah Ibu. Oke, selanjutnya kita mau ice breaking dulu. Nah, ice breaking-nya itu dengan topik konsentrasi. Jadi temukannya itu konsentrasi dimulai. Tapi kita saling menyebut nama saja. Misalnya Alia, Putri, itu. Sampai ada yang kalah satu orang. Oke. Sudah paham semuanya? Kita hanya menggunakan satu nyawa, masing-masing orang hanya satu nyawa. Jadi kalau misalnya dia kalah ya sudah, berarti gamenya berakhir dan dia yang kalah. Oh, berarti kayak gimana? Jadi sudah jadi orang kita terbeling itu kalau gitu. Misalnya, bisa boleh. Nah, yang sebelah kanan namanya kalian, sebelah kiri nama teman kalian. Sebelah kanan namanya kita. Misalnya Alia, Putri. Pas ini lagi Putri, yang kiri nama orang lain. Nah, atau kita coba dulu. Mulai 2, 3. Konsentrasi dimulai. Alia, Putri. Oke, sekarang mulai yang serius. Konsentrasi dimulai. Oke. Oke, mulai 2, 3. Konsentrasi dimulai. Alia, Lilis. Risma. Ya, tadi Kak Risma yang salah. Tidak perlu kemana. Oke, teman-temannya semua sudah siap untuk melakukan konseling kelompok? Iya, Ibu. Bagaimana, nyaman dengan ruangannya? Nyaman. Oke, baik. Pada siang hari ini kita akan membahas dengan topik sulit bersosialisasi. Mungkin dari teman-teman semua boleh menyampaikan permasalahan kalian mengenai sulitnya bersosialisasi. Mulai dari sebelah kanan ini. Saya itu kalau orang baru itu malu membicara duluan. Kalau saya itu saya lebih baru kalau berapa saya itu sekali itu buat ke depan. Bapak Ibu, bersosialisasi
formal. Jadi lebih baik kalau itu ada ulasan bicara daripada saya ada duluan mereka bukan. Saya susah beradaptasi sama dengan orang baru, dengan lingkungan baru. Apalagi kalau misalnya orang itu kayak muka-muka jutek, terus kayak cuman diam-diam saja kan, tuh susah. Apalagi kayak kalau orang itu memang kayak langsung yang kayak humble gitu kan, yang langsung berbicara, saya bisa langsung masuk, bisa langsung masuk. Jadi berarti tergantung suasananya. Tergantung orangnya kan. Kalau saya itu dulu kan itu yang Oke, nah teman-teman di sini semua sudah mendengarkan permasalahan kalian semua mengenai sulitnya bersosialisasi. Nah dari teman-teman, menurut kalian permasalahannya siapa yang akan kita selesaikan pada hari ini? Fikra dulu. Oke baik, Fikra sepakat untuk diselesaikan masalahnya? Oke baik. Nah tadi permasalahan dari Fikra yaitu sulit beradaptasi di semua tempat, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah kalau di istilahnya sekarang yaitu introvert. Nah sebelumnya Ibu mau bertanya. Ketika Fikra sulit untuk bersosialisasi, apakah di sekolah atau di luar saja, atau Fikra sulit juga bersosialisasi ketika kumpul sesama keluarga besar? Kalau keluarga gue ibu tidak, cuman pas di luarnya kayak di sekolah, di lingkungan sama teman-teman, apalagi sama orang baru. Oke, berarti hanya sama orang baru atau di suasana yang ramai. Oke, baik. Fikra merasa sulit untuk bersosialisasi atau introvert itu, kira-kira ada tidak trauma masa lalu yang mengakibatkan Fikra itu sangat sulit untuk beradaptasi di lingkungan sekitar? Jadi ada satu hal yang menyebabkan dari gitu, tepatnya pas corona. Boleh diceritakan lebih lanjut lagi apa itu yang mengakibatkan Fikra trauma? Kan pas corona itu saya masih SMA ibu. Ya. Saya masih SMA ibu. Di situ kan hampir 2 tahun tidak sekolah. Nah itu juga saya bawa pesantren. Jadi waktu saya pilih. Nah itu saya jarang interaksi dengan orang, sehingga saya rasa mental juga rusak. Nah pada saat masuk ke sekolah itu, pas sudah sekolah dan itu, nah pas sudah masuk ke sekolah itu, pas sudah kayak introvert, ngomongin orang atau bicara dengan orang baru. Berarti itu ya yang mengakibatkan Fikra itu introvert. Nah, ketika Fikra sulit untuk bersosialisasi, apakah ada upaya yang Fikra lakukan? Belum ada. Tanggapan dari apakah kedua orang tuanya Fikra itu tahu dengan keadaan Fikra pada saat itu? Saya rasa tidak tahu itu, karena saya pas kesini itu merantau. Oke baik. Teman semua sudah dengar apa yang mengakibatkan Fikra sulit untuk bersosialisasi, yang ternyata dia ada trauma. Nah, dari teman-teman ada yang bisa memberikan tanggapan dari permasalahan saudara Fikra? Tadi terus apakah itu ada dampak yang paling merugikan Fikra? Kayak apa? Jadi dampak yang saya rasakan ini bu, kayak contohnya di sekolah gitu. Sekolah dampak yang saya rasakan itu kayak banyak kesempatan yang saya lakukan gitu bu. Kayak saya minat di organisasi di SMA itu, antara saya terlalu ini bu, saya tidak berani masuk itu. Jadi saya melihat kesempatan seperti itu. Baik, dari yang lain apakah masih ada yang ingin menyampaikan tanggapannya terkait permasalahan ini? Kalau misalnya kayak Fikra pergi ke lingkungan baru, di sekitar terus ketemu orang baru, jadi kayak apa yang kamu lakukan? Maksudnya
contoh saya kayak rumah kami gitu kan. Nah, terus kayak malu sekali kan kayak ini apa malu sekali komentar pas saya gitu. Berarti jadi kita cuma diam-diam. Kayak kita sempat ingin pulang. Dari yang lain apakah ada yang ingin? Nah, jadi tadi kita bilang malu sama orang tua, tapi kalau orangnya itu duluan yang bicarai, kita nggak jawab dulu atau cuma diam? Kalau begitu jawab dulu. Seadanya ya Ini kan? sebelumnya akan penting saya bisa kasih apa? Teman-teman yang lain? Sudah cukup? Cukup. Oke, baik. Nah, kita ada beberapa tanggapan dari teman-teman yang ada di tempat ini. Nah, yang pertama itu alasan dari Fikra juga. Yang pertama banyak melewatkan banyak kegiatan. Yang kedua panik atau takut. Dan yang ketiga itu berbicara dengan orang seadanya dan seperlunya. Tentunya ini sangat merugikan bagi Fikra sendiri karena Fikra itu sulit untuk bersosialisasi baik di kelas, di ruangan terbuka, dan juga ini mengakibatkan Fikra banyak melewatkan organisasi-organisasi penting di sekolah. Nah, selanjutnya kita akan memberikan masukan atau tips dari Fikra agar Fikra kedepannya bisa mengubah hal itu. Dimulai dari ibu. Yang pertama itu alangkah baiknya Fikra mencoba untuk mulai mencari kegiatan, misalnya Fikra ke mall atau kemanapun itu yang di situ banyak orang asing yang Fikra tidak kenal. Nah, Fikra tidak perlu yang kayak langsung bersosialisasi dengan mereka, tapi Fikra harus yang pertama Fikra harus membiasakan diri berada di lingkungan yang banyak orang ada di sekitarnya Fikra. Nah, selanjutnya Fikra harus lebih percaya diri lagi, karena di lingkungannya Fikra sekarang kedepannya mungkin Fikra masuk di jenjang perkuliahan, yang pastinya Fikra itu sulit kalau Fikra masih stuck di situ-situ saja. Nah, selanjutnya tipsnya dari ibu itu Fikra lebih itu tadi percaya diri dan lebih bersosialisasi dengan teman-temannya Fikra. Mungkin kalau Fikra sulit untuk bersosialisasi dengan orang baru, Fikra bisa mencari teman-teman lamanya Fikra untuk saling bertukar pendapat atau saling sharing agar Fikra bisa lepas dari permasalahan Fikra itu. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin memberikan solusi. Mungkin bahasanya bawa dengan orang yang membuat jiwa-jiwa ekstrovert kita itu keluar gitu. Karena kan pengaruh teman itu juga membuat kita kayak apa? Biasa kan kalau kita bawa dengan orang yang banyak bicaranya itu apa memancing kita untuk mengeluarkan jiwa-jiwa ekstrovert kita begitu. Mungkin kita Yang lain? Oke, baik. Nah, sini mungkin tips dari teman Fikra atau dari ibu yaitu yang pertama coba untuk percaya diri. Yang selanjutnya Fikra mencari aktivitas seperti keluar ke tempat-tempat ramai atau cari kegiatan misalnya ke pantai atau mungkin naik gunung yang di situ banyak terdapat orang-orang lain. Nah, selanjutnya mencari atau masuk dalam pergaulan yang positif, misalnya ikut teman-teman atau saling sharing atau saling bertukar pendapat. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tugas yang akan Fikra lakukan ke depannya dan akan kita tanyakan kembali di pertemuan kedua. Itu tugasnya Fikra coba untuk mulai percaya diri. Misalnya Fikra seperti tadi saran-saran yang disampaikan, coba keluar ke tempat-tempat yang ramai atau mencari teman-teman. Apakah Fikra di situ bisa nyaman tidak? Sejauh ini bisa nyaman tidak? Nah, apakah Fikra setuju dengan tugas-tugas yang Ibu berikan? Setuju. Oke, baik. Nah, di sini proses bimbingan konseling kita telah selesai karena Ibu sudah memberikan tugas kepada Fikra. Nah, selanjutnya kita coba sepakati bersama kita pertemuan minggu depan ini. Sebelumnya Ibu mau menanyakan
Mulai dari sebelah kanan ini. Pesan saya cukup baik karena teman-teman di sini juga semua aktif, mau semua memberikan pendapatnya yang berpikiran dan bicara. Pesannya semoga setelah pertemuan hari ini kita bisa lebih berani ketemu orang baru atau di tempat-tempat yang supaya ke extrovert gitu. Ya kalau dari saya Bu ya, sangat baik Ibu. Nah, karena dengan mengikuti kegiatan ini saya jadi tahu banyak sekali tips untuk menghadapi masalah yang saya hadapi. Dan kesannya untuk minggu nanti Bu, saya akan karena kita tahu bahwa dampak dari tadi itu banyak merugikan diri sendiri. Dari saya ini cukup baik, teman-temannya baik, konsumennya juga baik, terus sini saya juga bisa dapat apa ya, ilmu yang berat dengan masalah yang saya sedang alami, jadi saya bisa Dari semua sudah memberikan pesan-pesannya baik dari Fitra, boleh didengar pesan dari teman-temannya. Itu juga bisa menjadi tips yang akan Fitra lakukan selama seminggu ke depan dan akan kami tanyakan lagi progresnya dalam pertemuan kedua nanti. Nah sebelumnya Ibu mau menanyakan kepada teman-teman sekalian, untuk pertemuan kedua itu kita akan melakukan di mana dan kapan? Di hari yang sama dan di jam yang sama. Oke baik. Nah proses konseling kita telah selesai karena tadi kita sudah memulainya dalam doa. Sekarang kita akan menutupnya dalam doa juga. Nah di sini ada yang mau memimpin kita dalam doa itu? Baik semuanya, proses konseling kelompoknya kita telah selesai. Sampaikan terima kasih dan selamat siang. Iya, Ibu. Oke baik, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nah, sebelum kita lanjut dalam konseling kelompok pada tahap kedua, langkah baiknya kita membuka dalam doa. Siapa di sini yang mau memimpin kita dalam doa? Ibu. Oke baik. Ya, sebelum kita mulai kita pada hari ini, di sini kita mulai dengan berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik. Nah, pada proses kita pada siang hari ini mungkin ada yang sudah lupa apa itu bimbingan kelompok. Di sini ada yang sudah lupa konseling kelompok. Apakah di sini ada yang masih ingat? Agak lupa Ibu. Agak lupa. Di sini aku mau menjelaskan ulang. Konseling kelompok adalah suatu bentuk interaksi yang dimana dilakukan oleh sekelompok individu yang tujuannya yaitu untuk saling bertukar pendapat dan mendapatkan pencahayaan masalah. Nah, adapun tujuannya itu untuk mengembangkan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, adapun peraturannya yang pertama teman-teman harus lebih aktif dan ibarat tidak sampai ke luar ruangan apa yang kita dapatkan pada siang hari ini. Dan selanjutnya Ibu harap semuanya ketika ada yang mau bertukar pendapat atau ada yang mau bertanya atau ada yang mau izin boleh mengangkat tangannya terlebih dahulu. Dan juga waktu yang akan kita gunakan pada siang hari ini selama 45 menit ke depan. Apakah semuanya sepakat? Pak Ibu. Oke baik.
pertama yaitu tips-tips dalam mengembangkan kepercayaan dirinya Fikra sendiri. Nah, apakah ada kendala dalam Fikra menjalani proses itu? Alhamdulillah, tanggapan cukup lancar kan? Cukup lancar ya. Bagaimana dari tanggapan dari orang-orang sekitarnya Fikra ya? Mungkin awalnya orang-orang sekitarnya Fikra merasa kalau Fikra itu awalnya introvert, tapi tiba-tiba menjadi mudah untuk bersosialisasi. Kalau untuk tanggapan orang di sekitar berarti Bu cukup baik, Cukup baik. karena mereka kayak respect gitu ya, kayak melihat perubahanku, sehingga dari itu kayak tidak menjudge. Oke, baik. Berarti tanggapan dari sekitarnya Fikra itu baik ya? Iya Bu. Oke. Nah, dari saudara Fikra sendiri, apa sih yang Fikra rasakan ketika Fikra sudah keluar dari zona nyamannya Fikra? Alhamdulillah senang Ibu, karena dengan memberanikan diri kayak yang teman-teman sarankan kemarin, tipsnya dan kayak tadi itu kayak kan saya ini sudah mau masuk kuliah Ibu. Ya. Nah itu ini itu sudah mencari saya organisasi apa yang kamu itu harus nanti. Mungkin itu langkah kayak salah satu langkah yang kami. Oke, berarti ketika Fikra sudah mencari organisasi itu, Fikra sudah siap dengan apa yang akan Fikra hadapi ke Iya depannya. Ibu. Oke, baik. Nah, itu dia teman-teman, saudara Fikra sudah merasa baik dengan tips-tips yang teman-teman sudah berikan pada Fikra di minggu lalu. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya dari teman-teman, apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Fikra? Apakah kita mengerjakan tugas kita ibu itu kemarin, apakah Fikra ini merasa terpaksa atau merasa apa ya? Sekali lagi. Kalau terpaksa sendiri Ibu, paksaan itu dari diri saya sendiri Bu. Bagaimana paksaan itu membuat saya berubah. Saat pertama kali aku mencoba tips dari apa yang didapatkan Fikra itu apa yang kamu rasakan? Atau apa sih kayak kendalanya yang kita saat pertama kali juga mencoba keluar apa sih ke lingkungan orang baru itu? Kalau kemenangan sendiri itu kayak takut dengan respon orang. Saya berpikir itu respon orang itu mau jelek nanti. Kayak tiba-tiba begini, ternyata tidak. Sebenarnya itu cukup baik. Yang lain? Jadi perubahan Fikra ini berarti banyak yang butuh yang pelajari gitu. Iya. Oke, baik. Nah, di sini Ibu sudah melihat perkembangan dari saudara Fikra itu sudah cukup baik dan juga tidak ada kendala yang Fikra alami selama proses yang Fikra jalani. Nah, karena kita ketahui bersama proses untuk keluar dari zona nyaman itu mungkin sangat sulit dan berproses dan juga bertahap. Nah, tapi kita mengapresiasi kepada saudara Fikra dari karena dari tips yang teman-teman sarankan di minggu lalu, Fikra bisa keluar dari zona nyaman itu dan lebih mudah untuk bersosialisasi. Nah, karena semuanya setelah selesai, Ibu ingin menanyakan apa sih kesimpulan yang teman-teman dapat dari pertemuan pertama hingga pertemuan pada saat ini. Dimulai dari supply chain. Menurut saya ternyata sejarahnya itu tertentu nih karena itu berdampak pada diri Indonesia selanjutnya itu bagaimana caranya. Kalau dari diri saya apa sih dari dunia konseling ini saya tahu bahwa apa sih namanya keluar bersosialisasi dengan orang itu ternyata tidak seburuk yang kita pikirkan. Dari kita yang kita ternyata apa kira responnya itu buruk kan,
ada ternyata tidak, jadi kayak cuma di pikiran kita saja. Jadi kalau untuk pesannya mungkin mungkin bisa kita coba dulu sebelum berpikiran buruk. Jadi kebetulan dari seperti itu adalah kita itu harus berani keluar dari zona nyaman, karena kita itu kan makhluk sosial, bukan orang juga. Jadi itu kan keuntungannya. Ya, kalau dari saya Ibu, yang dapat saya simpulkan dari kegiatan kita selama 2 hari, yang mungkin saya tahu terkait kalau rasa introvert ini sangat merugikan bagi kita. Nah, dan juga pada saat kita berhubungan nyaman itu banyak omongan yang mungkin kita Dari saudara saya, kalau ada teman lain, saya jadi kayak kalau juga tips supaya tidak introvert terus sama kawan kunci saya jadi berani untuk berbicara, nggak yang terus ibu. Kalau dari saya, bersama juga dengan teman-teman yang lain setelah mengikuti konseling ini, saya bisa jadi tahu tips untuk supaya tidak jadi introvert terus. Supaya dia kesimpulan dari teman-teman sekalian, dan sampaikan terima kasih atas kesimpulan yang teman-teman sudah dapatkan. Nah, selanjutnya ibu mau menanyakan kesan dan pesan dari teman-teman sekalian. Mulai dari sebelah kanan. Pesan saya cukup baik karena setelah melakukan konseling ini ternyata kita bisa sedikit menyelesaikan masalahnya, bisa sudah keluar dari zona nyamannya. Pesannya semoga kedepannya kita terus bisa seperti itu. Itu saya dari saya. Pesan dari konseling kelompok hari ini itu bisa sendiri juga, kita bisa lebih bersosialisasi dan bisa mengungkapkan apa yang saya bilang. Terus pesannya mungkin kita semoga kedepannya bisa lebih konsen dari orang. Jadi kita semua juga bisa dari introvert sekali. Ya, dari saya mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan ibu karena tips dari teman-teman sehingga saya dapat berubah tahu dari pikiran teman. Kita dalam pikiran saya itu selama sesi konseling pertama dan kedua ini cukup baik, dan membuat saya itu lebih sadar bahwa kita itu perlu bersosialisasi lagi. Terus pesan saya itu mungkin semua lebih konsisten lagi untuk keluar dari zona nyaman. Dari saya sendiri itu mengenai pesannya selama proses konseling ini itu cukup baik karena saya bisa bercerita di sini dengan leluasa. Terus saya juga tahu bahwa bersosialisasi dengan orang itu sebenarnya cukup gampang, tapi itu hanya terhalang oleh yang negatif itu saja. Maksudnya jadi kayak belum tentu di saat bersosialisasi itu sesuai dengan apa